diketahui berinisial AQ 10 tahun diduga dibakar oleh keempat temannya. Orang WNI yang didapati berada di dalam sebuah peti es berukuran besar ini. Hai Sobat Negeriku, tidak terasa sudah sepekan kita lewati dan kita kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Udah pada penasaran? Kita bahas satu-satu. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini akan kita buka dari berita soal viral. Ya, viralnya juga masih berbau politik. Berita itu berjudul Ramai Spanduk Deddy Mulyadi Lain Bapak Aing di Kota Bandung. Gelombang protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi salah satunya ditandai dengan adanya spanduk bertuliskan KDM Lain Bapak Aing yang bertebaran di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat. Spanduk itu dipasang di simpang Jalan Diponegoro dekat dengan Gedung Sate, tepatnya di depan Taman Pramuka dan di simpang Jalan Merdeka, Kota Bandung. Spanduk-spanduk tersebut nampak mulai terlihat di hari Jumat yang lalu atau tanggal 9 Mei dan hingga kini tidak diketahui siapa yang memasangnya. KDM Lain Bapak Aing itu sendiri mengandung arti dalam bahasa Indonesia yakni KDM atau Kang Deddy Mulyadi bukan bapak saya. Salah seorang pejalan kaki Iqbal Fatur Rahman mengaku tidak mengetahui asal muasal daripada spanduk tersebut. Iqbal yang hendak pergi ke kantornya itu baru sekali menemukan atau mendapati adanya spanduk yang bertuliskan KDM Lain Bapak Aing. Nggak tahu, hari ini baru lihat, kemarin belum ada, ujar Iqbal. Belakangan ini panggilan Bapak Aing memang kerap diteriakan simpatisan daripada Bapak Deddy Mulyadi atau warga dalam kunjungan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Surprise. Kabar perihal ramainya spanduk yang bertuliskan Lain Bapak Aing di Kota Bandung ini sepertinya mendapat atensi dari Sobat Negeriku, dan salah satu atensi itu datang dari Edi Aja yang mengatakan KDM ini kadang-kadang suka berbuat gebrakan yang nggak masuk akal. Tapi emang ada benarnya. Setidaknya dia masih ingat sama nasib warganya lah. Ada juga Sobat Negeriku George Will yang mengatakan, ya mau gimana lagi? Itu kepala daerah lo pada yang milih, jadi silakan berdiskusi apapun kebijakannya. Apa yang dikatakan oleh Sobat Negeriku ini, baik itu Edi Aja maupun George Will, memang sepertinya menjadi suatu hal suara-suara rakyat yang perlu didengarkan. Apapun kebijakan setiap kepala daerah pastinya untuk kebaikan warganya. Ya kita dukung aja ke depannya bisa berjalan dengan baik. Di posisi keempat, reactionjpn.com diisi oleh berita perihal hukum yang mana kejadian ini sungguh di luar nalar. Berita itu berjudul Mengerikan, anak kelas 4 SD di Situbondo dibakar 4 temannya. Murid kelas 4 SD di Situbondo yang diketahui berinisial AQ 10 tahun diduga dibakar oleh keempat temannya. Kasus ini ada di tangan Polres Situbondo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan jika pihaknya telah memanggil 4 orang pelaku yang diketahui anak-anak di bawah umur tersebut.
Selain diklarifikasi oleh penyidik PPA, 4 orang anak-anak itu juga memperagakan saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, ujar Agung. Korban diketahui mengalami luka bakar serius, baik itu di wajah, kedua tangan, dada, hingga perut. AQ saat ini sedang dirawat secara intensif di ICU RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo. Peristiwa terbakarnya korban itu terjadi di depan salah satu rumah daripada 4 teman sang korban. Ketika itu diketahui korban berpamitan kepada orang tuanya untuk membeli makanan. Dan dalam perjalanannya korban dipanggil oleh keempat temannya dan seketika terjadilah kejadian tersebut. Berita tentang terbakarnya anak kelas 4 SD yang dimana pelakunya merupakan temannya sendiri memicu komentar-komentar daripada sobat negeriku yang mungkin merasa iba dan sedikit bertanya-tanya. Salah satu komentar itu datang dari Dita Aniara. Bingung aku sama anak-anak zaman sekarang, kenapa pada jahat-jahat banget deh. Kayak dimasukin dajal gitu, tega banget. Ada juga sobat negeriku Koni Turah yang mengatakan, para pelaku adalah calon kriminal di masa depan. Kalau dibiarin aja, bakal makin rusak. Jangan bilang masih kecil, mereka udah punya jiwa psikopat. Apa yang dikatakan oleh kedua sobat negeriku ini sepertinya kecemasan kita semua bahwa yang mana anak-anak saat ini melakukan hal yang tidak wajar dan suatu hal-hal yang bukan pada umurnya, baik itu dari apa yang mereka tonton dan juga apa yang mereka lakukan. Hal ini menjadi pembelajaran para orang tua untuk menjaga dan memberi pendampingan lebih baik lagi dan meluangkan waktu bagi anak-anaknya. Masih di reactionjpn.com, di urutan ketiga ada berita berjudul Ex Kopassus hanya tim Mawar dan Hercules yang setia ke Prabowo. Wait a minute. Salah satu mantan anggota tim Mawar Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI, Fauka Nurfarid mengatakan Rosario Marsal alias Hercules punya jasa besar kepada Presiden kita saat ini Prabowo Subianto. Dirinya mengungkapkan Hercules yang dikenal sebagai Ketua Umum GRIP Jaya itu berjasa karena kesetiaannya kepada Prabowo di saat dirinya, yakni maksudnya Bapak Prabowo, terpuruk pada tahun 1998 silam. Pasalnya, kala itu Prabowo menjabat sebagai Panglima Kostrad dituduh terlibat penculikan para aktivis. Bahkan dia atau Prabowo ditinggalkan para senior dan junior di TNI karena polemik kasus tersebut. Waktu itu semua meninggalkan Pak Prabowo, tidak ada yang tinggal meski untuk sekedar memberi dukungan. Hanya tim Mawar dan Hercules yang setia, ujar Fauka. Padahal tuduhan menjadi dalang penculikan aktivis yang dilontarkan oleh berbagai pihak itu membuat Prabowo rentan baik secara posisi maupun mental. Hanya anggota tim Mawar Kopassus yang dibentuk Prabowo saat menjabat sebagai Danjen Kopassus serta Hercules tetap setia memberikan dukungannya. Menurut Fauka, kala itu Hercules bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun membela Prabowo bila terdapat pihak-pihak yang berupaya menyerang Prabowo. Oh my God! Wow! Kabar berita perihal pernyataan salah satu mantan ex Kopassus ini yang mengomentari perihal kesetiaan seorang Hercules mendapat sorotan dari para sobat negeriku. Sorotan datang dari sobat negeriku Kisah Nake. Komentarnya, intinya nggak ada yang berurusan sama preman, titik. Tak mau ketinggalan ada komentar lain dari Huda Jaya 34.
Terus kalau Hercules setia sama Prabowo, jadi boleh geng premanismenya dibiarkan? Gitu maksudnya kah? Saya setuju dengan apa komentar daripada Kisanake yang mana hukum tetaplah hukum, tidak ada urusan dengan preman. Titik. Di posisi kedua reactionjpn.com ada berita viral perihal kabar berita warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia. Berita itu berjudul viral video PMI hidup dalam peti es di Vietnam. BP3MI Jatim lakukan penelusuran. Pekerja migran Indonesia yang diketahui bernama Sri Wahyuni, 27 tahun, asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, terlihat sedang dievakuasi oleh kepolisian setempat dari sebuah peti es yang berukuran cukup besar. Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Timur, Gimbar Ombay Helawarna, mengatakan jika pihaknya telah memantau informasi tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk mengecek kebenaran informasi ini, ujar Gimbar. Hasil penelusuran awalnya menyebut bahwa Sri Wahyuni diduga merupakan pekerja migran Indonesia non-prodesural yang diberangkatkan dari Kamboja, bukan melalui jalur resmi. Dari Kamboja dengan KBRI, bagaimana penanganan di sana? Kemudian yang bersangkutan itu kan kebetulan masuk ke sana non-prosedural, sedangkan datanya kami nggak punya, ujarnya. Menurut Gimbar, pemerintah Kamboja saat ini tidak membuka penempatan resmi untuk pekerja migran Indonesia, sehingga besar kemungkinan korban bekerja di sektor ilegal. Kabar viral perihal adanya video seorang WNI yang didapati berada di dalam sebuah peti es berukuran besar ini mendapat sorotan tajam dari para sobat negeriku, dan salah satu sorotan itu datang dari Lida Cahaya. Rakyat sibuk cari makan sampai luar negeri, pemerintah sibuk bangun kerajaan dalam negeri, perkuat kekuasaan, mau sedih tapi ingat ini Konoha. Komentar lain datang dari Asma Nutara 66. Kok bisa mbaknya bertahan hidup dalam peti begitu ya? Kasihan banget mau cari hidup di dalam negeri susah. Di luar negeri malah lebih menderita. Apa yang dikomentari oleh Asma Nutara itu fakta yang memang saat ini banyak kita dapati, bahwa rakyat kita semakin kesini semakin susah mendapatkan pekerjaan, dan bahkan mereka rela-rela mencari pekerjaan sampai ke luar negeri baik secara legal maupun ilegal. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka untuk lebih memberikan pekerjaan yang lebih baik dan memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu dari daerah yang mana viral baru-baru ini. Berjudul, Mayor Anda yang gugur akibat ledakan bom kadaluarsa dikenal sebagai ahli peledakan. Mayor Anda Rohanda, prajurit Gupusmu 3 Jakarta yang gugur dalam insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut, dikenal sebagai sosok yang militan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut disampaikan oleh Letkol CPL Bambang Mujianto yang merupakan rekan sekaligus sahabat daripada almarhum yang pernah bertugas bersama di Gudang Pusat Amunisi 3 Gupusmu pada 2005 silam. Beliau adalah sosok militan, seorang militer sejati. Apa yang didapat dari ilmu dan pelatihan langsung diaplikasikan di lapangan dan tidak pernah ragu-ragu, ujar Bambang.
Menurut Bambang, mendiang selalu mengutamakan tugas namun tetap tidak melupakan keluarga. Dalam kesehariannya, Mayor Anda dikenal sebagai pribadi yang tegas namun santai dan mudah bergaul dengan rekan-rekan kesatuan. Dia orangnya tegas, A ya A, B ya B, tetapi juga slow. Sering bercanda, kalau Anda sudah tugas, dia sangat serius, tegas dan fokus, ujarnya. Terkait insiden pemusnahan, Bambang meyakini bahwa peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian. Dirinya menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan dan almarhum merupakan ahli di bidang peledakan. Kabar berita perihal tragedi pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai ini dan menelan korban mendapatkan perhatian dari sobat-sobat negeriku, dan kita tidak bisa membacakan semuanya, hanya 2 saja. Salah satu komentar datang dari Faradilah. Yang gue heran, kok bisa itu warga sampai kena? Kenapa nggak disterilin dulu lokasinya? Ada aja gebrakannya nih seragam hijau. Tak mau ketinggalan, ada komentar lain dari sobat negeriku Kiki Kakak. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga ini jadi pelajaran berharga untuk TNI. Tentunya dari tragedi ini menjadi pembelajaran bagi TNI untuk melakukan tugasnya lebih baik lagi dan menjaga lokasi secara baik dari warga-warga setempat yang mungkin penasaran ataupun sekedar mencari keuntungan. Ingat, itu berbahaya. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Untuk kalian jangan sungkan-sungkan untuk like, komen, dan subscribe akun JPNN. Komentari apa yang memang menurut kalian perlu dikomentari. Siapa tahu komentar kalian akan kita bacakan. Untuk aplikasi jpn.com, kalian sudah bisa mendownloadnya di Play Store maupun di App Store. Dan khusus untuk akun YouTube, subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru khususnya video di jpnn.com. Saya Anam dan rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.